kita terlalu maju. Kalau dari Ya. KSP beberapa waktu terakhir ini terlihat kayaknya belum banyak bicara. Ini tugas pertama dari Presiden untuk KSP ini apa, Pak? Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi, kan kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah, tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. Berarti udah komunikasi sama badan baru PCO ini? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti peran komunikasi balik lagi ke KSP ada lagi ya? Enggak, tetap kalau Perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdiji, kalau jubir kan ada Pak Mensesnek, Wamensesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan terutama yang prioritas. Dia tahu hampir semua yang dikerjakan begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya begitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan gizi. Gitu loh, karena ternyata 20% anak kita itu stunting. Stunting itu apa? Kurang gizi. Kurang itu apa? Senjang gitu. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, IQ kita senjang. Jadi kita pengen yang stunting nggak stunting, yang IQ-nya masih kurang bisa meningkat supaya kita kualitas SDM-nya bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau negara manapun, mau Singapura, mau Cina, mau Amerika dan seterusnya. Begitu itu cara kita menjelaskan pentingnya MBG di masyarakat. Oke, Makasih, Pak. Mas Pras. Mas Pras. Mas Pras ini Mas. Mas di sini dong, Mas. Munduran lagi yuk. Udah tinggal mundur aja sekretaris. Sini Mas. Gambar bagus yuk. Gambar bagus yuk. Di sini, Mas. Gambar bagus yuk. Belum. Jubirnya belum. Loh, jubir ada kepala badan baru. Kan jubir. Mas kamera Mas. Mas kamera Mas. Mas kamera Mas. Ditelan dulu Mas. Kelanjutan Kementerian BUMN Mas. Apa satu-satu? Mulai satu-satu. Kementerian BUMN, Mas, soal kenaikan pangkat dulu Mas, ini berarti Pak Jamari dan Pak Ini Dovi ada BUMN, ada kenaikan pangkat, yang mana dulu nih? Kenaikan pangkat dulu, Pak Mas. Jamari dan Pak Kenaikan Dovi. pangkat ya? Kenaikan pangkat, jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya, Pak? Alasannya, Mas, menyerah kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusinya. Kementerian BUMN tadi Mas. Ya, untuk kan Mas Angga ada komisaris Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga. Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkomdigi diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom kan gitu. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkomdigi, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal gitu. Mas soal Kementerian BUMN Mas gimana nih Mas? Kalau PCO dan ini kan Kementerian tadi kan BUMN. kepala badan komunikasi pemerintah. Sorry. Nah ini berarti akan ada kepres baru atau gimana Mas? Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Berarti kepresnya baru Mas, kepresnya baru berarti. Iya. Kepres baru berarti kepres PCO itu otomatis dibubarin apa gimana? Itu ya bukan dibubarkan, tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO ya, sekarang nanti dengan kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi badan komunikasi pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam badan komunikasi pemerintah. Tapi tim-tim yang selama ini udah bantu Pak Hasan Nasbi dan lain sebagainya, apakah nanti ada pembaharuan lagi atau gimana ya Mas? Untuk sementara ini ya, itu semuanya hanya berpindah saja. Mas soal Kementerian BUMN ini gimana Mas? Soal Kementerian BUMN. Mas, Peleburan apa gimana Mas? Kementerian BUMN Mas? Mas, PCO lagi Mas, boleh Mas? PCO kan disorot ini ya Mas, belum cukup baik dalam komunikasi publik ini, sempat Prabowo juga, Pak Presiden juga ini ya. Mas Kementerian BUMN Mas? Kementerian BUMN Mas? Komunikasi publik itu Mas, upaya untuk memperbaiki komunikasi publik transformasi ini. Iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Asal Harapannya kan begitu. Ini kan Kementerian BUMN Mas? main bola, ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa memenangkan pertandingan kan begitu. Soal BUMN akan ada PLT jadi Menterinya kosong Mas. Mas, PLT gimana Mas? Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga, kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN tadinya Dilebur ke Danantara. Belum. Jadi Mas, PLT-nya datang dari Wamen juga atau dari pihak luar Mas kira-kira? Kemungkinan dari Wamen. Tapi berarti akan dilebur sama ke Danantara Mas. Belum kan, iya kan sekarang sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah kalau kemudian nanti dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni atau Belum. Berarti masih saya belum tanda tangan interimnya. Penasihat Oke, khusus aku reformasi polisi Mas. Hah? jadi sekarang BUMN langsung aja Mas Gibran nggak datang pelantikan tadi. Beliau sedang di luar kota. Ya, sedang di Mas soal tim reformasi Polri ini gimana Mas? siapa? Raffi Ahmad menolak jadi Menpora itu betul nggak Mas? jadi Menpora Mas. Mas soal tim reformasi Polri gimana Mas? Perkembangan dari tim reformasi Polri tadi Mas Ditunggu, nanti akan segera diumumkan. Itu nanti ada bentuk baru Pak. Mas kabarnya Mas? Mas apakah akan dipimpin Pak Mahfud Mas?
Baik pemirsa, tadi kita mendengarkan pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang mengungkapkan sejumlah hal terkait pelantikan hari ini, di mana sebelum dilantik Presiden melakukan pemberian kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago sebelum dilantik sebagai Menko Polkam, kemudian Jenderal Purnawirawan Ahmad Doviri yang kemudian dilantik sebagai penasehat khusus bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Kemudian yang menarik adalah mengenai PCO yang bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, di mana Mensesnek menjelaskan bahwa Angga Raka Prabowo ini akan merangkap jabatan dari Badan Komunikasi Pemerintah dan juga Wamenkomdigi. Nanti posisi Angga Raka Prabowo ini akan mensinkronkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pusat, kemudian mensinkronkan komunikasi pemerintah dan juga ke dalam maupun ke luar. Selain itu, tadi juga disebutkan mengenai penggantian Menteri BUMN setelah Erick Thohir dilantik sebagai Menpora. Sejauh ini belum ditunjuk siapa pengganti Menteri BUMN, namun kemungkinan akan dipilih dari wakil menteri yang saat ini menduduki ada 3 wakil menteri BUMN. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.